Halo Sobat Komsos dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast Suara Formator. Kali ini saya Romo John Richard Lesu, biasa dipanggil Romo Ical CSSR, akan berbincang-bincang singkat bersama narasumber kita yang luar biasa, Romo Markus. Kita akan berbincang-bincang soal panggilan dan spiritualitas. Romo Markus, selamat datang, terima kasih sudah datang ke tempat ini. Terima kasih Romo. Langsung saja saya mau bertanya soal, silakan Romo memperkenalkan diri tentang nama, asal, dan di mana tempat tugas sekarang. Baik para pemirsa dimanapun berada, perkenalkan nama saya Romo Markus, bisa juga dipanggil Pastor Markus atau Saudara Markus. Kami Fransiskan itu dipanggil oleh Saudara Fransiskan Saudara. Saya dari Ordo Kapusin Nias. Saya sekarang ini bertugas sebagai vikaris paroki di Paroki Hati Kudus Yesus Teluk Dalap dan akan menjadi formator kelak. Ya, jadi dipanggilnya Saudara Markus aja ya, Saudara supaya Markus. lebih cair lah suasananya. Oke. Pasti sobat-sobat Komsos bertanya-tanya nih, gimana sih pengalaman, kenapa Romo terpanggil menjadi seorang imam biarawan? Kira-kira apa motivasi dasar? Apakah itu ada unsur faktor keluarganya ataukah ada sosok pribadi tertentu yang menjadi panutan Anda dalam panggilan? Baik para pemirsa, tentunya ini tidak jauh dari kegiatan keluarga ya. Keluarga itu sangat memengaruhi saya juga karena dalam keluarga kami sering ada kegiatan doa. Tentu orang tua mengajak ke gereja untuk misa, untuk ibadat bersama. Nah, dari awal itulah saya juga melihat sosok seorang pastor yang ramah ketika merayakan misa itu sangat menginspirasi saya. Bahkan waktu SD itu saya sudah mencoba-coba menjadi seorang pastor, memakai selimut dan saya pakai seperti kasulah pastor sekarang ini, Tuhan bersamamu. Itu panggilan, dan akhirnya saya berani setelah tamat SMA biasa bukan dari seminar ya. Saya mengutarakan niat saya kepada pastor paroki dan pastor paroki mengantar saya di salah satu komunitas Kapusin pada saat itu. Ya, menarik ya sobat-sobat Komsos. Tadi disebutkan Romo ya tentang Kapusin berulang kali. Kira-kira apa itu Kapusin? Saya juga pernah dengar ada OFM, ada OFM Kapusin, ada OFM konventual. Kira-kira apakah ada perbedaan mendasar dalam hal spiritualitasnya dan sebagainya? Baik saudara, terima kasih para pemirsa. Kami adalah salah satu bapak pendiri ya, konventual, Kapusin dan OFM itu satu bapak, yaitu Santo Fransiskus dari Assisi. Mungkin sebagian sudah mengenal siapa Fransiskus Assisi. Nah, saya tidak menceritakan bagaimana perbedaan-perbedaan yang mengapa. Tapi kami ini walaupun berbeda tapi hanya melihat dari dimensi mana kami melihat penghayatan kami sebagai pengikut Santo Fransiskus. Misalnya Kapusin mengatakan bahwa kami kembali ke semangat awal, di mana Kapusin hidup sederhana, tinggal bersama orang-orang sederhana, tinggal di daerah-daerah yang tidak disenangi oleh orang. Itulah kekhasan kami Fransiskus Kapusin dari Ordo Santo Fransiskus Kapusin. Oh, jadi kekhasannya itu tinggal bersama umat. Tinggal bersama umat. Datang tinggal bersama umat, lalu mengalami situasi umat, demikian. Lalu saya tertarik dengan jubah Anda ya. Kira-kira apakah ada unsur filosofisnya dari jubah ini berkaitan dengan spiritualitas Kapusin dan sebagainya? Baik, kalau mau lihat baju kami ini adalah baju khasnya orang Fransiskan, di mana Fransiskan dikenal dulu juga sebagai ordo mendikan ya, yang meminta-minta. Ya. Peminta-minta. Ya, Wah, di rumah-rumah umat kami meminta-minta. saya teringat ada sebuah karya sastra ya, puisi gadis peminta-minta. Dan kami itu adalah laki-laki peminta-minta. Oh, oke. Ya, gitu deh. Dan menarik bahwa Kapusin itu kan berbeda dari ordo OFM Kapusin konventual dan OFM biasa itu ya. Lalu bagaimana pandangan Anda sebagai seorang Kapusin muda ya terhadap perkembangan zaman ini? Bagaimana spiritualitas Fransiskan Kapusin itu mendarat pada zaman ini untuk konteks zaman now?
Kalau mau dicocok-cocokkan sebenarnya dengan pemahaman klasik kami sebagai Kapusin ya, mungkin sulit bertemu. Oke. Karena kami kan sederhana, hidup tinggal bersama umat dengan sederhana. Mungkin hal yang misalnya alat-alat canggih seperti ini mungkin bagi kami adalah suatu hal yang baru. Tapi bagaimana kami sekarang ini, konstitusi kami Kapusin sudah mengalami pembaruan. Bagaimana melihat bahwa pelayanan kami juga sekarang ini adalah sudah harus ke media sosial, juga mengikuti bagaimana perkembangan zaman. Sekarang ini persaudaraan Kapusin, meskipun tidak sekeras ekstrim Kapusin yang zaman dulu ya, tapi bagaimana kekhasan itu masih kami bawa sampai sekarang. Misalnya kami hidup itu tinggal bersama umat di mana orang tidak mau tinggal. Dan di sana kami tinggal, tidak heran bahwa Kapusin itu tidak tinggal di kota-kota metropolitan, kami jauh dari pedalaman. Begitu. Wah, menarik. Tinggal di mana tempat orang yang tidak mau tinggal, gitu ya? Kita tinggal di mana tinggal. Dan kira-kira apa pesan ya? Karena kita keterbatasan waktu, kira-kira apa pesan Anda sebagai Kapusin muda untuk sobat-sobat Komsos, khususnya para orang muda zaman ini? Baik, para pemuda dimanapun berada, panggilan saat ini tidak hanya terletak pada panggilan juga sebagai biarawan. Siapapun kita dipanggil sebagai seorang umat biasa yang bapak keluarga atau siapapun itu, tapi mari kita mewartakan Injil Kristus melalui kekhasan kita masing-masing. Dan bila saudara pemuda tertarik dengan pelayanan kami sebagai persaudaraan Kapusin, di mana kami tinggal bersama orang-orang sederhana, bisa menjumpai kami dan menghubungi kami. Tetap semangat dan tetap mewartakan Tuhan melalui karya perutusan kita masing-masing. Gunakanlah media sosial dengan baik. Super sekali Romo, jawaban dari Romo. Dan semoga cerita Romo kali ini sungguh menginspirasi banyak orang, terkhusus orang muda ya. Untuk itu kami mendoakan, kita semua mendoakan semoga semua karya perutusan para Kapusin diberkati Tuhan. Dan jika Sobat Komsos punya pertanyaan, masih kepo nih soal Kapusin, bisa menulis pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa saksikan podcast Suara Formator pada episode berikutnya. Untuk itu, saya Romo John Richard Lesu bersama narasumber saya, Saudara Markus Kapusin, pamit undur dari hadapan Anda dan mengucapkan terima kasih. Pace Ebene.